Pernah nggak sih kamu merasa capek banget? Bukan karena kerjaan, tapi karena terus-terusan menuntut diri sendiri buat jadi lebih baik? Ingin kurus? Ingin pintar? Ingin sukses? Ingin disukai semua orang? Tapi akhirnya justru stres sendiri. Nah, itu tandanya kamu mungkin belum sepenuhnya menerima dirimu sendiri. Padahal, salah satu kunci utama kesehatan mental yang stabil dan kuat adalah penerimaan diri. Yuk kita bahas pelan-pelan. Gimana sih penerimaan diri bisa memperkuat kesehatan mental kita? Bagaimana penerimaan diri memperkuat kesehatan mental? Apa itu penerimaan diri? Penerimaan diri bukan berarti kamu pasrah dan berhenti berkembang. Bukan juga berarti kamu setuju sama semua kekuranganmu. Tapi, penerimaan diri adalah kemampuan buat mengakui siapa dirimu saat ini. Termasuk kelebihan, kekurangan, luka masa lalu, kegagalan, dan semua bagian yang membuatmu jadi manusia seutuhnya. Menurut Neff dan Germer, tahun 2013, penerimaan diri erat hubungannya dengan self-compassion, yaitu sikap penuh kasih ke diri sendiri saat mengalami kegagalan atau rasa malu. Penerimaan diri bukan tentang menyukai semua hal tentang diri kita, tapi lebih kepada berdamai dengan realita. Dan dari titik damai itu, kita bisa bergerak ke arah yang lebih sehat secara mental maupun emosional. Kenapa penerimaan diri penting buat kesehatan mental? Yang pertama, dapat mengurangi stres dan kecemasan. Kalau kita selalu menuntut diri buat jadi sempurna, atau selalu membandingkan diri sama orang lain, tubuh dan pikiran kita terus dalam mode siaga. Kita jadi gampang cemas, panik, dan merasa kurang terus-menerus. Sebuah studi dari Journal of Anxiety, Stress, and Coping menyebutkan bahwa penerimaan diri yang tinggi berkorelasi negatif dengan kecemasan dan depresi. Artinya, semakin kita menerima diri, semakin kecil kemungkinan kita mengalami gangguan cemas. Penerimaan diri juga dapat meningkatkan harga diri. Penerimaan diri ngebantu kita buat melihat diri secara lebih utuh, bukan hanya dari pencapaian atau validasi dari luar. Ini ngebentuk pondasi harga diri yang sehat. Kita jadi bisa berkata, aku oke dengan siapa diriku sekarang, tanpa perlu pembuktian terus-terusan. Sebuah jurnal dari Personality and Individual Differences menunjukkan bahwa orang yang memiliki penerimaan diri yang tinggi cenderung memiliki harga diri yang lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh penolakan sosial atau kegagalan. Penerimaan diri membantu pemulihan dari trauma dan luka emosional. Menerima diri termasuk juga menerima bagian-bagian dari masa lalu yang mungkin pahit, entah itu kesalahan, kegagalan, atau perlakuan buruk dari orang lain. Penerimaan ini membuka ruang buat proses penyembuhan. Karena ketika kita nggak lagi menghindar atau menyangkal, kita mulai bisa melepaskan. Studi dari Psychological Trauma menemukan bahwa penerimaan diri menjadi salah satu komponen penting dalam terapi untuk penyintas trauma dan PTSD. Penerimaan diri juga menurunkan risiko depresi. Kalau kamu terus-menerus keras ke diri sendiri seperti mengkritik, menghukum atau menyalahkan, itu bisa jadi pemicu depresi. Tapi saat kamu belajar untuk menerima dirimu apa adanya, kamu akan lebih mampu memberi ruang buat merasakan, memproses, dan bangkit. Dalam studi oleh Dunkley, Zuroff, and Blankstein, tahun 2006, ditemukan bahwa self-criticism atau kritik diri yang tinggi berhubungan langsung dengan gejala depresi, sementara penerimaan diri dan belas kasih pada diri sendiri berperan sebagai pelindung terhadapnya. Apa sih tanda-tanda kamu sudah mulai menerima diri? Gimana tahu kamu udah mulai masuk ke fase penerimaan diri? Coba cek beberapa tanda berikut ini. Kamu nggak lagi terlalu keras pada diri sendiri saat gagal. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu bisa bilang, aku cukup tanpa merasa sombong. Kamu bisa memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Kamu nyaman sendirian, tanpa merasa sepi, atau merasa kurang. Kalau beberapa dari tanda di atas udah kamu alami, itu kabar baik. Artinya, kamu udah ada di jalan yang sehat buat memperkuat kesehatan mentalmu. Walau kelihatannya sederhana, penerimaan diri itu nggak gampang. Kadang ada suara-suara lama dalam kepala yang bilang, kamu harus sukses dulu, baru bisa bahagia. Kamu terlalu jelek buat dicintai. Kamu gagal, kamu nggak layak. Suara-suara ini sering datang dari pengalaman masa kecil, pengasuhan yang keras, trauma, atau lingkungan yang sangat kompetitif. Maka wajar banget kalau penerimaan diri butuh proses panjang dan kadang menyakitkan. Tapi bukan berarti mustahil. Cara latihan penerimaan diri sehari-hari. Ubah dialog dalam diri. Mulailah dengan menyadari bagaimana kamu bicara ke diri sendiri. Kalau kamu terus bilang aku bodoh banget coba ubah, jadi, aku sedang belajar mengganti narasi dalam kepala
bisa ngebantu banget untuk membangun self-compassion. Menurut Kristen Neff tahun 2003, self-compassion adalah komponen kunci dalam membentuk penerimaan diri yang sehat. Cara latihan penerimaan diri sehari-hari selanjutnya adalah journaling tanpa sensor. Luapkan semua pikiran dan perasaan dalam jurnal. Tulis semua yang kamu rasakan, tanpa menghakimi. Terkadang, saat kita menuliskan isi kepala kita jadi lebih paham bahwa kita nggak seburuk itu. Ini juga bantu buat proses refleksi dan penerimaan. Cara latihan penerimaan diri sehari-hari selanjutnya adalah pelan-pelan lepas dari ekspektasi orang lain. Coba, Tony Akin. Hal yang kamu kejar sekarang, itu buat siapa? Kamu beneran mau? Atau cuma karena pengakuan dari orang lain? Menerima diri juga berarti berani hidup dengan versi bahagiamu sendiri, bukan versi orang lain. Cara latihan penerimaan diri sehari-hari selanjutnya adalah terapi atau konseling. Kadang kita butuh bantuan profesional untuk membongkar luka lama atau pola pikir yang menghambat penerimaan diri. Jangan ragu buat ke psikolog atau konselor. Itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu peduli dengan kesehatan mentalmu. Cara latihan penerimaan diri sehari-hari selanjutnya adalah praktek mindfulness. Mindfulness ngajarin kita buat hadir di momen ini, tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, kita belajar menerima apa yang sedang terjadi, termasuk emosi, ketidaksempurnaan, bahkan kekacauan hidup tanpa panik. Studi dari Journal of Clinical Psychology tahun 2011 menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara konsisten mampu meningkatkan penerimaan diri dan menurunkan stres. Penerimaan diri bukan tujuan akhir tapi perjalanan. Ingat ya, penerimaan diri bukan sesuatu yang sekali jadi. Ini proses seumur hidup. Akan ada hari kamu merasa sangat damai dengan dirimu, tapi ada juga hari di mana rasa insecure muncul lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar dan terus berusaha merangkul dirimu, apapun kondisinya. Menerima diri bukan berarti berhenti tumbuh, tapi dari penerimaan itulah kita bisa tumbuh secara sehat. Karena kamu nggak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu harus ingat bahwa dirimu dengan segala kekurangannya tetap berharga. Kalau kamu lagi merasa nggak cukup hari ini, coba ambil napas panjang dan bilang ke diri sendiri, aku boleh belum sampai tujuan, tapi aku tetap berharga. Aku boleh belum sembuh sepenuhnya, tapi aku tetap pantas dicintai. Aku boleh punya banyak kekurangan, tapi aku tetap pantas dihormati. Karena di balik segala luka, ketidaksempurnaan, dan drama hidup yang kamu hadapi, kamu tetap manusia yang berhak punya kesehatan mental yang kuat. Dan itu dimulai dari menerima dirimu sendiri, apa adanya.